Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan visualisasi data spasial yang primer ini, kita awali bagaimana kita membuat peta batas wilayah administrasi, baik itu provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dengan menggunakan aplikasi software open source Quantum GIS. Ya, kita lanjutkan. Kita akan membuka peta Indonesia, dari semua batas wilayah desa. Jadi kita buka aplikasi Quantum GIS, kemudian kita akan membuka file, yang mana file itu mahasiswa akan bisa mendownload di Spada. Jadi kita akan menggunakan fitur menu yang namanya Open Data Source Manager. Kita buka Open Data Source Manager. Kemudian di sini ada berbagai macam menu dalam Data Source Manager, ada pembukaan vektor, raster, dan lain sebagainya. Kita menggunakan vektor, ya. Kemudian ini file, kita lihat vektor database-nya, source-nya ada di mana. Nah, saya telah memberikan materi yaitu batas desa terbaru tahun 2023. Kemudian nanti file ekstraknya, file kompresnya diekstrak, silakan. Kemudian akan keluar beberapa file, yaitu diantaranya ada file CPG, DBF, PRJ, SHP, dan SHX. Perlu adik-adik pahami bahwa di awal perkuliahan kita sampaikan bahwa di dalam peta spasial, dalam data spasial itu tidak hanya menampilkan data gambar, ya, tapi betul-betul berbagai layer, ya, SHP itu per layer, kemudian ada database dan ada beberapa extension yang wajib ada dalam satu folder gitu. Nah, di sini ada 2 SHP, ada yang extensionnya XML sama SHP. Kita klik yang SHP, kemudian kita klik open. Kita tunggu beberapa saat dan ini sudah masuk di dalam datanya. Kemudian kita add, ya. Kemudian kita close. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terbuka satu peta Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata ada 2 file. Berarti ini menandakan bahwa tadi ada 2 klik. Nah, kalau terjadi 2 klik ini, untuk belajar supaya kita tidak bingung, maka pada kolom atau kotak layer kita hapus salah satu atau kita remove. Silakan diklik pakai menggunakan klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian cari remove layer, yaitu membuang atau mengeluarkan layer yang tidak terpakai, yang tidak akan kita jadikan sebagai lembar kerja, begitu. Nah, kita remove to layer. Nah, ini prosesnya lama. Kenapa? Karena file Indonesia itu besar banget, ya. Kita tunggu sampai filenya selesai, ya. Nah, ini sudah kita berada pada lembar kerja
di mana kita akan menggunakan satu lembar kerja pada layer, yaitu di peta Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya apa yang disampaikan tadi bahwa data spasial itu tidak hanya gambar, tapi ada database, ya, sehingga harus utuh di dalam penyimpanan satu folder. Saya akan menyampaikan terkait tentang menu. Biasanya teman-teman, adik-adik mahasiswa itu kebingungan. Ini sebelah kiri ini ada browser, ada layer, ini bagaimana menampilkannya? Nah, termasuk menu-menu ini kalau hilang bagaimana? Kadang-kadang yang sebelah kiri ini enggak seperti tempat saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ini adalah pada menu di mana bisa kita hide atau uh, kita sembunyikan atau kita teruskan. Nah, adik-adik bisa meletakkan kursor di atas di tempat kosong, kemudian diklik kanan. Nah, nanti akan ada panel, namanya adalah panel dan ada toolbar. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di situ browser. Browser merupakan panel. Kemudian layer merupakan panel. Kemudian ada panel lagi namanya undo dan redo untuk QGIS yang baru, ya. Itu bisa dihidupkan undo dan redo. Kemudian untuk toolbar, toolbar itu yang atas, ya. Yang atas ini kalau mau di hide bisa. Ini saya hide, maka sebagian akan hilang. Kemudian misalnya saya hide yang map navigation toolbar, nah ini hilang, ya. Tersembunyi artinya, ini muncul lagi. Ya, ada beberapa yang bisa kita label, nah labelnya hilang. Kemudian kalau kita mau tampilin. Nah ini adik-adik biasanya di sini pada kebingungan, ya. Nah, kemudian terpenting lain tadi adalah apa sih yang ada di dalam peta Indonesia ini. Silakan adik-adik kursornya dibawa ke layer, kemudian diklik kiri ada warna biru, kemudian klik kanan. Di klik kanan ada beberapa menu yang sangat penting, yaitu zoom to layer. Ini untuk menampilkan lembar kerja supaya berada pada layar. Karena peta tiba-tiba itu bersembunyi atau mengecil membesar. Kemudian remove to layer, yaitu mengeluarkan layer dari layernya untuk tidak membingungkan pekerjaan kita. Kemudian ada attribute table untuk melihat apa sih isi dari peta tersebut. Kemudian ada menu export, yaitu untuk meng-save lembar pekerjaan kita nanti. Dan beberapa menu lain. Tapi ini adalah menu-menu dasar untuk yang kali ini kita akan bahas pada video kali ini. Nah, berikutnya adalah kita lihat pada open attribute table, yaitu untuk melihat tabel-tabel atributnya. Karena peta Indonesia itu besar, ya, besar dan berat, dan itu seluruh Indonesia, maka prosesnya itu banyak. Nah, ini adalah dari Sabang sampai Merauke sampai batas desa. Nah, di sini kita harus memahami beberapa hal yang penting, yaitu terkait dengan penamaan, ya. Ini ada WAD MKC kecamatan, kemudian MKK ini kabupaten, MBR provinsi, dan WAD MKD ini desa. Jadi kira-kira karena berat itu kenapa? Karena data peta Indonesia yang kita tampilkan tadi adalah peta Indonesia yang seluruh Indonesia per desa. Maka datanya sangat berat. Ya, oke, demikian penjelasan tutorial atau penjelasan terkait dengan pembuatan menggunakan GeoGIS di dalam memahami peta Indonesia spasial, beberapa menu penting, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita akan membuat batas administrasi satu kabupaten, ya. Nanti bisa dicontohkan untuk provinsi, tapi kita akan membuat satu kabupaten,
kemudian setelah itu kita akan sambung dengan batas kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.